Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, bertemu lagi kita dalam episode malam ini. Ya. Cuman hanya kita dapat respon ya kalau nggak salah ya. Kami mendapatkan respon yang cukup baik dari pemirsa pada minggu yang lalu. Berikut saya bacakan. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Saya di Penang, Malaysia. Sangat senang melihat acara Obsesi Hati. Semua topik yang pernah disampaikan sangat membantu, terutama di dalam rumah tangga saya. Diberkati terus Hope Channel Indonesia dan keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan, karena respon ini pun memberikan suatu sukacita dan kekuatan ya, buat bagi kita ya. Kami para yang membawakan acara di Hope Channel, terutama narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Ya, dan tentunya pemirsa-pemirsa yang lainnya juga tentunya dikuatkan juga dengan acara-acara ini. Terpujilah Tuhan oleh karena respon yang baik. Tentunya kita bersukacita juga apabila Obsesi Hati ini boleh membawa satu perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Nah, malam ini juga kita punya topik yang sangat menarik juga. Apa judul topiknya? Istimewa, dengan judul Komunikasi Tahapan Anak. Komunikasi tahapan anak. Apa itu? Mungkin kita nggak usah panjang lebar kita diskusi. Iya. Kita nantikan saja pembahasannya akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu ayat tema kita pada malam hari ini. Ayat temanya diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Efesus 6 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf di dalam Obsesi Hati. Tapi sebelumnya kami mohon ampun Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Biarlah program Obsesi Hati ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami berdoa kiranya urapan dari surga boleh menjadi bagian Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, agar mereka boleh membawakan pembahasan ini dengan sangat baik sehingga kami semua, termasuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terberkati oleh pembahasan yang dibawakan dan boleh membawa perubahan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Engkau Allah yang baik. Berkati juga peralatan yang digunakan di Hope Channel maupun internet ataupun network atau apapun, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus kalau Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengajak para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun masalah rumah tangga yang Anda ingin tanyakan solusinya, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya di YouTube ataupun Facebook. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Dan pemirsa yang berbahagia, selamat malam semuanya. Ya. Selamat pagi di Amerika. Kami terus terang sudah tidak sabar lagi mau dengar pembahasan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Jadi persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk langsung saja membawakan topiknya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan bahas satu judul penting, yaitu komunikasi tahapan anak. Rupanya anak ini bertahap-tahap kan? Dengan sebenarnya komunikasi dengan bayi atau balita atau kepada anak yang sudah sekolah ataupun yang remaja itu berbeda ya. Itulah sebabnya kita harus dapat mengerti akan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam hal ini, supaya jangan sampai kita ada masalah komunikasi. Dan kalau sudah ada masalah komunikasi, maka anak itu bertindak dengan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, sekarang kita coba lihat ayatnya, Efesus 6 ayat yang keempat, seperti yang telah dibacakan tadi.
Ya, Leo sudah bacakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sering bapak ini yang kolerik ya, jadi mau pukul, mau hantam, ya ini jangan sampai membangkitkan. Dan kadang-kadang bangkitkan amarah itulah cara berkomunikasi daripada orang tua, jadi hanya main perintah saja, tidak mau mendengar ya. Jadi orang tua membangkitkan marah, anak ingin untuk berkomunikasi, tetapi bapak sudah langsung memotong ya, mau coba menunjukkan satu solusi kepada anaknya yang padahal mungkin pandangannya sedang berbeda pada waktu itu. Jadi jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu ya, tetapi didik mereka. Untuk itu kita akan belajar bersama tentang beberapa penyebab kenakalan anak-anak sering terjadi sekarang ini. Ya, kalau kita lihat yang pertama adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Sebab anak-anak mau komunikasi, orang tua tidak tahu berkomunikasi dengan anak. Jadi itulah kurangnya perhatian itu menyebabkan kenakalan anak-anak. Dan kadang-kadang orang tua terlalu sibuk terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu dengan anak-anak, tidak ada waktu untuk duduk bersama-sama misalnya. Makan pun tidak sama-sama. Jadi dengan segala macam kesibukan ini, maka anak merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Jadi itu yang menyebabkan kenakalan anak. Kemudian kita lihat kurangnya komunikasi orang tua dengan anak-anak. Ya kalau makan pun nggak sama-sama, kapan lagi mau bicara ya. Jadi tidak ada sama sekali komunikasi. Orang tua sibuk dengan dia pekerjaan, anak-anak sibuk dengan anak sekolah, sehingga terjadilah miscommunication. Dan apa akibatnya? Anak-anak belajar lebih banyak dari TV atau dari teman mereka daripada dari orang tua ya. Dan banyak perkara-perkara negatif yang timbul, dan akibatnya walaupun orang tua itu mungkin adalah aktif sekali di gereja, ya mungkin ketua jemaat atau mungkin juga pendeta ya, namun itu nilai-nilai rohani tidak dapat diturunkan dengan baik kepada anak-anak oleh sebab ya berbagai macam kesibukan tersebut. Nah, untuk itu kita harus melihat bahwa pentingnya komunikasi dengan anak-anak. Kita sudah pernah bahas tentang komunikasi dengan anak-anak, tetapi kita coba buat dengan lebih rinci, ya, yaitu sesuai dengan tahapan daripada perkembangan anak-anak tersebut. Ya. Jadi pertama sekali kita lihat hubungan penuh kasih dan siap menyambut anak adalah dasar dari pengembangan mereka. Kalau orang tua tidak mempunyai love, tidak mempunyai kasih, itu sudah musnah semuanya. Jadi itu adalah dasar dari komunikasi. Dan kasih itu tidak bisa lepas daripada memberikan waktu kepada anak-anak. Ya. Sebab waktu adalah sebagian daripada kehidupan. Lain dengan kalau misalnya Anda memberikan uang jajan yang cukup, tetapi anak tidak merasa bahwa mereka itu dicintai. Ya. Jadi memberikan waktu adalah memberikan kehidupan. Itu satu perkara yang sangat penting. Sehingga hubungan penuh kasih ya, dan siap menyambut anak, ya, itu dapat menolong pengembangan daripada anak kita. Ya. Kemudian kita lihat melalui bimbingan, hubungan baik dengan orang tua, anak-anak belajar berpikir, anak-anak belajar untuk mengerti, anak-anak juga belajar untuk berkomunikasi, mengekspresikan emosi, dan mengembangkan kecakapan sosial. Jadi ini penting sebab orang tua menjadi teladan. Kalau orang tua tidak bisa mengkomunikasi dengan baik, anak-anak juga tidak belajar untuk mengkomunikasi dengan baik. Jadi kita lihat pun yang penting adalah hubungan baik dengan orang tua. Good relationship. Ya, ini sangat penting sekali sebab banyak sekali orang tua yang tidak punya hubungan baik dengan anak-anak. Dan padahal ini adalah sangat penting sekali. Kemudian satu hal yang sering dilupakan adalah peranan daripada bermain. Ya. Dengan bermain bersama anak-anak, hubungan anak diperkuat dan mendorong anak untuk mengeksplorasi, meneliti, mengobservasi, dan menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah satu perkara yang diperkembang bersama-sama pada saat mulai orang tua bermain dengan anak-anak itu ya. Itu penting sekali. Sering orang pikir, main-main saja. Tapi main-main itu adalah satu proses buat anak-anak itu untuk belajar berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah. Kalau dia lihat dari mainan itu, Bapak baru main gini aja sudah nggak jujur, ya. Dia belajar dari situ bagaimana untuk tidak jujur. Nah, kita akan bahas misalnya nanti Senin depan sesuai dengan permintaan bicara mengenai masalah family vacation ya, yaitu liburan keluarga termasuk bermain bersama-sama. Itu peranannya sangat penting sekali untuk pengembangan daripada anak-anak itu di dalam membidangi untuk dapat
mengeksplorasi, meneliti, mengobservasi dan menyelesaikan masalah. Itu judul sesuai dengan permintaan daripada pemirsa, yaitu family vacation ya. Kita akan bahas minggu depan. Tetapi kita coba kembali mengenai masalah komunikasi dan anak-anak ini dalam segala usia. Apa yang kita harus ingat? Anak-anak membutuhkan orang tua dan pengasuh yang hangat, warm relationship. Jadi mereka sangat dekat ya dan responsif, yang memperhatikan mereka dan yang membuat mereka merasa aman. Jadi tidak peduli apakah dia masih bayi, nanti kita akan pelajari bagaimana. Apakah dia baru mulai sekolah atau dia sudah remaja. Itu relationship dengan orang tua sangat-sangat penting. Jadi pengasuh atau orang tua itu menunjukkan satu hal yang hangat ya dan responsif, selalu menyambut ya apa saja yang dikatakan dan oleh anak dan sebagainya. Jadi dengan memberikan perhatian membuat mereka rasa aman, dan kalau sudah mempunyai rasa aman mereka tidak akan rasa restless ya. Kemudian mereka akan merasa bahwa anak itu dapat bertumbuh dengan baik, merasakan adanya satu jaminan kasih sayang daripada orang tua. Nah, untuk itu kita coba lihat kepada komunikasi yang baik dengan balita. Ya, kita mulai dengan balita. Okay. Ya, anak di bawah 5 tahun ya, yang memberikan perhatian penuh kepada bayi atau anak Anda saat Anda berkomunikasi satu sama lain. Jangan kita pikir, ini masih bayi kok, nggak perlu. Tapi kita bisa lihat nanti bagaimana caranya anak-anak ini belajar berkomunikasi dengan kita kalau kita mempunyai perhatian penuh kepada bayi. Ya. Jadi kemudian ini akan mendorong anak-anak untuk berbicara dengan anak tentang apa saja yang mereka rasakan dan pikirkan. Jadi orang tua walaupun itu masih bayi, diajak untuk berbicara. Dan ternyata orang tua yang mengajak anak ini berbicara, ya walaupun dalam bahasa bayi dan sebagainya, maka anak ini akan cepat berbicara. Ya, anak lebih cepat berbicara dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi perhatian ini sangat penting sekali. Kemudian kita mendengarkan dan menanggapi dengan cara yang peka, sensitif ya, terhadap segala macam hal. Bukan hanya hal-hal baik atau kabar baik, tapi juga kemarahan, rasa malu, sedih, dan ketakutan. Jadi kalau anak itu mempunyai reaksi yang negatif lah ya, misalnya dia marah atau apa. Nah, kita juga harus menanggapi itu dengan baik. Marahnya baik, bagaimana caranya? Nangis. Menangis ya. Bagaimana kita punya tanggapan untuk anak yang menangis? Ya, kita cek apakah anak itu nangis karena dia lapar. Itu kan menjadi satu komunikasi. Oh, saya lapar, tapi dia nggak bisa bicara, jadi dia nangis lah. Atau dia lagi basah popoknya. Nah, kalau kita cek popoknya sudah nggak basah, artinya masih dry ya, masih kering. Dan kemudian dia baru aja dikasih makan, kalau dia nangis, itu berarti dia hanya mau meminta kemauannya disetujui. Nah, itu kita harus bertindak. Iya, jadi anak-anak sering cari perhatian, ya. Dan kita pun mengenai masalah disiplin harus kita mulai daripada anak-anak, ya. Jadi kalau dia menangis, kami ingat kami punya cucu bisa menangis sampai 2 jam, ya. Oleh sebab kemauannya tidak terpenuhi, tapi kita biarkan saja, biarkan saja. Akhirnya menjadi 1 jam, akhirnya sekarang tidak lagi dia memaksakan kemauannya. Jadi ini penting sekali untuk mengerti menangis atau marah itu oleh sebab alasan tertentu. Oke. Kemudian komunikasi yang baik dengan balita. Ingat, fokus pada apa? Bahasa tubuh. Jadi body language itu, apakah ada suara dan kata-kata sehingga Anda memahami yang diungkapkan anak Anda. Jadi Anda harus mempunyai jalin yang dekat kepada anak sehingga Anda beritahu apakah ini dia mau nangis karena mau kemauannya aja atau nangis karena ada sesuatu yang betul-betul mereka perlu untuk dipenuhi, seperti lapar ya dan sebagainya. Jadi fokus dalam bahasa tubuh, misalnya ciuman, pelukan, kasih sayang, mendengar, itu merupakan satu perkara yang sangat penting sebab menggunakan ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dibagikan anak Anda dengan Anda, walaupun dia masih bayi sekalipun, tetapi bahasa tubuh menunjukkan bahwa Anda memperhatikan ini anak. Ya, kemudian pertimbangkan apa yang dapat dipahami anak Anda dan berapa lama mereka dapat memperhatikan pembicaraan Anda. Kadang-kadang kalau pembicaraan itu terlalu tinggi ya, bayi masa nggak bisa mengerti. Tapi kalau kita bicara bahasa dewasa, maka perlahan-lahan anak ini akan
cepat untuk berbicara. No baby talk ya. Jangan kita bicara seperti anak-anak kecil. Kita bicara seperti orang dewasa. Jadi anak-anak ini akan cepat juga memahaminya. Oke. Kemudian mengapa bermain untuk pengembangan itu hubungan penting sekali. Jadi kita sebutkan tadi pentingnya untuk bermain. Oke. Ada beberapa hal mengapa ini penting sekali kita ambil waktu untuk bermain dengan anak-anak. Ya. Pada masa awal anak-anak belajar dan berkembang melalui bermain dengan kita. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana main dengan bayi ya pada berikut slide. Jadi berikut. bermain untuk itu menyenangkan untuk anak-anak Anda. Bermain juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, observasi, mencoba dan menyelesaikan masalah atau kadang-kadang membuat suatu kesalahan. Jadi bermain bersama-sama dengan baik ataupun mungkinnya sudah lebih besar daripada bayi dan sebagainya, tetap kita ajak untuk bermain bersama-sama. Anak-anak mendapat pelajaran dalam berhubungan secara maksimal dan bermain. Misalnya kalau ini kan balita ya, jadi misalnya untuk ajar main kejar-kejaran, opa ajar kejar-kejaran ya, alep-alepan ya, itu buat mereka itu juga merasa bahwa mereka itu penting diperhatikan. Tapi kalau bilang sudahlah nggak usah lah, bapak opa lagi sibuk lagi ini, anak-anak sudah belajar, oh saya rupanya tidak penting, saya ini bukan apa-apa, jadi bisa hidup dengan kehidupan yang minder. Ya, jadi menunjukkan bahwa mereka itu penting. Jadi saya dalam usia yang 70 atas bisa lari kejar-kejaran dengan kita punya cucu ya, kemudian mereka senang sekali, gembira ya dan sebagainya. Jadi bermain bersama itu adalah satu bagian daripada pendidikan. Kemudian mengapa bermain penting untuk pengembangan hubungan? Kita coba lihat lebih lanjut. Bermain dengan anak Anda menyatakan satu berita sederhana kepada anak Anda bahwa Anda penting buat saya. Kok nggak dipikir, saya ini nggak dianggap karena masih anak kecil. Itu betul-betul mempunyai dampak yang negatif terhadap anak itu. Jadi ini menolong ya untuk belajar siapa mereka. Siapa? Mereka adalah anak atau cucu yang dikasihi ya. Bagaimana mereka berperan di dunia ini ya, bahwa mereka punya peranan penting. Orang tua saja bersedia untuk bermain bersama-sama, bersedia untuk mendengar dengan anak-anak, itu penting sekali. Oke. Kemudian kita sekarang ini lihat dengan bayi ya, coba kita kembali ya. Permainan ciluk Anda kan sering halo gimana itu ya. Anda menyembunyikan wajah Anda di balik tangan kan begini, dan muncul lagi. Jadi bayi Anda itu menjangkau, dia kepegang muka mama dan apa ya, dan dia ketawa kiki dia tersenyum. Itu menyatakan bahasa bayi yang menyatakan oke, mami teruslah main. Jadi dia mau berkomunikasi, tapi kan nggak tahu bilang bagaimana teruskan main. Jadi dia cuma ketawa-ketawa dan dia pegang muka kita. Ya. Dan kadang-kadang oleh sebab sudah lama, beberapa saat bayi Anda mungkin berpaling. Dan sekarang menyatakan cukuplah bermain untuk sekarang ini. Jadi rupanya dia sudah capek ya. Jadi kita bisa lihat itu perkembangan anak itu dengan cara kita bermain. Nah kalau dia sudah capek gitu ya, kita harus terima itu sebagai alasan untuk dikatakan oke, stop lah sekarang main. Sudah, ya kita berhentilah main ya. Jadi permainan ini menunjukkan bayi Anda ingin bermain dan dia mau melekat dengan Anda, mau mempunyai close relationship dengan Anda. Nah, oke, dan keterikatan ini adalah tanda perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Jadi tetap harus ada hubungan yang erat antara ibu atau bapak dengan anak-anak, atau oma dan opa dengan anak-anak ya. Ini penting sekali ya, dengan main hanya ciluk baik. Dan ada poin lagi yang sangat penting anak-anak itu bisa pelajari sementara mereka masih balita. Ya, dia lihat bagaimana sikap dan komunikasi Anda dengan orang lain. Misalnya kepada keluarga, teman, dan orang lain, mengajarkan mereka bagaimana bersikap pada orang lain. Seperti kita lihat di gambar ini, mama saya guru ya, tapi terhadap muridnya pun sopan. Tapi kalau, bapak saya terhadap tukang kebun kasar-kasar. Kalau begitu kita boleh kasar sama orang bawahan. Itu hubungan kita dengan orang lain itu mempunyai dampak yang positif kepada anak yang melihat
bagaimana kita Iya. bersikap kepada orang lain. Bisa positif, bisa juga negatif ya. Iya. Jadi dengan melihat hubungan yang ramah dan saling menghormati antara orang tua dengan orang lain, menyebabkan anak ini belajar ramah dan menghormati orang lain. Iya. Tetapi kalau seandainya kita kasar kepada orang lain, maka kita pun jadi anggap kasar, misalnya kepada pembantu, main bentak-bentak dan sebagainya. Anak itu pun pikir Belajar, nggak apa-apa. Tidak apa-apa itu membentak-bentak. Jadi kita lihat hubungan dengan orang lain itu dari bayi bisa mereka belajar dari orang tuanya. Oke. Ya. Pentingnya Nah, sekarang hubungan- kita masuk kepada hubungan anak sekolah ya. Ya, sudah sekolah ya. Hubungan yang hangat, stabil dan responsif sangat penting juga ya untuk perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Kemudian waktu inilah sekarang kemandirian anak sudah mulai ya. Di ke sekolah. Sebab dia dengan bersekolah kan sudah mulai tentang belajar tentang kemandirian. Iya. Kemudian kita harus membantu anak untuk merasa aman, memiliki kepercayaan diri yang penting saat anak bertemu ya dengan anak baru, mencoba hal yang baru, mengambil tanggung jawab yang baru saat Iya, sudah siap untuk saat itu sekolah. dia siap untuk sekolah ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali bahwa hubungan itu tetap harus erat ya. Ya. Makanya sering sekali ya orang tua tetap mengantarkan anaknya Ke ya, sekolah. menjaga kadang-kadang anaknya ya pada saat masih sekolah. Kenapa? Anak belum terlalu siap ya. Jadi mereka merasa perlunya jaminan bahwa mereka tetap dikasihi oleh orang tuanya. Iya. Ya. Terus kemudian waktu anak masuk sekolah, dia lebih suka mandiri karena dia sudah tahu. Kadang-kadang anak itu ada rasa malu ya kalau mamanya masih tetap terus-terus sama dia. Tapi dia masih, tetapi jangan lupa, biarpun dia sudah merasa mandiri, dia masih memerlukan kasih sayang Anda. Dan itulah sebabnya mereka memerlukan perhatian kita dan juga memerlukan approval ya, persetujuan Anda kalau misalnya akan berbuat sesuatu, dan kita harus selalu siap untuk membimbing mereka. Ya, bantuan anak-anak biarpun sudah mulai sekolah, tapi dia masih memerlukan bantuan kita untuk fokus kepada hal-hal yang dia lakukan dengan baik, apalagi bagi anak pemalu. Karena kalau anak pemalu, kita tidak encourage ya, kita tidak memberikan dorongan kepada apa yang dia telah lakukan dengan baik, dia akan merasa minder. Iya. Ya, itu yang penting. Oke, kemudian jadi Anda harus memberikan jaminan bahwa Anda masih dekat dan siap mendengarkan pembicaraan dan keluhannya ya. Kadang-kadang kan wah anak teman sebangku saya nakal dan sebagainya ya. Kita harus siap mendengar ya apa sebabnya, kemudian mau coba memberikan beberapa anjuran apa yang terjadi. Oke. Kemudian dalam membangun hubungan yang kuat untuk anak yang masih sekolah ini ada beberapa poin yang sangat penting. Tetapkan beberapa aturan keluarga yang positif untuk memandu bagaimana anak usia sekolah Anda memperlakukan Anda dan anggota keluarga lainnya. Misalnya kalau umpamanya kita makan bersama-sama. Itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita berkomunikasi, makan bersama-sama. Jadi kita mau ambil, tolong ambil itu. Kita bilang, tolonglah pass on, tolonglah kasih itu nasi atau apa. Ya, jadi kata please atau tolong itu mengajak anak untuk mempunyai etiket yang baik. Iya. Mengucapkan kata terima kasih, thank you ya. Dan kita senang sekali kalau misalnya anak-anak itu sudah mulai kata, oh thank you opa, thank you oma. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting dan anak sudah harus mulai belajar sebetulnya bahkan sebelum sekolah ya, apalagi sesudah sekolah. Kemudian pertahankan ritual keluarga, beberapa hal yang sangat penting. Perayaan ulang tahun. Sebab kalau umpamanya anak itu hari lahirnya nggak diingat, dia sakit hati. Dia sakit hati. Ada satu yang saya kenal bahwa anaknya tidak dirayakan sampai padahal itu baru umur 7 tahun ya, tapi tidak dirayakan dengan alasan tertentu ya. Dia sampai sekarang sudah umur 77 tahun masih ingat, sakit hatinya. Jadi kita harus selalu ingat, biarpun nggak raya besar-besarkan, tapi kita kalau kita rayakan itu berarti kita value them, kita menghargai mereka sebagai seorang anak ya. Kemudian nonton film keluarga ya, duduk bersama-sama, kemudian bersepeda di akhir pekan. Kami ingat waktu anak kecil kita main-main sepeda dengan mereka ya. Dan senang sekali mereka. Ini zaman Covid ini karena kebetulan kami tinggal di gated golf community, jadi banyak lapangan, ada 6,8 mile jogging trail. Dia bawa sepeda dan dia
naik sepeda ya. Ya, itu penting sekali. Kemudian kita harus juga mendengar, ya. Dan kalau mendengar harus mendengar secara aktif kepada anak-anak, ya. Jadi beberapa poin yang sangat penting di sini. Ya, jangan terburu-buru. Dia baru bicarakan gitu. Oh, terus langsung kita pecahkan soal. Dengar dulu ceritanya sampai habis, baru kita memberikan solution, ya. Artinya, kalau boleh anak itu sudah belajar untuk mengambil keputusan dari kecil. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Kira-kira bagusnya bagaimana ya menghadapi masalah ini? Jadi kemudian baru orang tua memberikan pandangannya. Oke. Minta Anda untuk mengekspresikan perasaan mereka. Misalnya, sepertinya Anda merasa tersisih ya. Tadi saya lihat kawan kamu Felix itu main-main dengan anak lain waktu kamu makan siang. Padahal tadinya Felix sama kamu tuh teman baik ya, teman apa. Jadi dia tahu, oh kebetulan waktu itu saya nggak terlalu senang untuk main itu. Jadi biarlah anak itu main dengan orang lain. Jadi kita encourage ya, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ini sangat penting sekali. Jadi kita siap untuk mendengar. Kemudian kita juga harus menolong, membantu anak untuk mendengarkan. Oke. Jadi dalam hal ini apa yang kita harus buat? Jadi panutan itu. Kita harus jadi model, itu yang paling penting. Jadilah panutan yang baik. Berbicara kepada anak Anda dan orang lain dengan penuh hormat, memberikan kesan kuat kepada anak Anda tentang komunikasi yang positif. Kalau dia lihat orang tua tidak mempunyai keramah tamahan kepada orang lain, itu adalah suatu model atau panutan yang jelek. Ya. Oke. Jadi kita kalau kita mendengar kepada anak-anak, jangan lupa bahwa anak Anda artinya biarkan anak Anda selesai berbicara, kemudian menanggapinya. Ya. Jadi ini penting sekali mengajarkan anak itu untuk mendengar. Sebab kalau tidak, ya maka anak ini juga akan mengikuti kita punya tabiat kita, yaitu suka memotong pembicaraan orang, menyela dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Oke. Kemudian bagaimana mengembangkan komunikasi dengan anak? Ada beberapa poin penting di sini. Luangkan waktu untuk bicara dan mendengarkan satu sama lain, terutama waktu makan bersama keluarga. Inilah makanya waktu sebab orang tua kan sibuk, anak-anak juga sibuk pergi sekolah. Yang terbaik adalah meal time. Waktu kita makan, kita duduk sama-sama di meja dan disitulah kita berkomunikasi. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya masing-masing itu dengan HP waktu makan ya, itu adalah satu perkara yang tidak baik. Itulah sebabnya kita harus sisihkan. Ingat, pakai keranjang. Ya, kumpulkan semua HP itu, taruh di dalam keranjang. Ini masa kita berkomunikasi. Taruh di atas meja sudut sana. Nanti habis makan baru kita bisa ambil HP-nya. Kemudian yang juga kita harus bikin TV ya, matikan telepon, komputer ya, TV Anda dan anak-anak berkomunikasi agar fokus pada percakapan. Jadi waktu Anda mengambil waktu dengan satu anak misalnya, matikan semua. Jangan pikiran kita terpengaruh, oleh TV ataupun komputer ataupun telepon. Tetapi berikan waktu khusus kepada anak Anda untuk berbicara dan mendengarkan masalahnya. Ingat, anak-anak itu mempunyai perasaan juga harga diri. Kalau dia, bapak mama lagi lihat telepon, gue bicara pun kayak masuk angin, masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Dia pikir saya ini berarti tidak valuable, tidak bernilai. Jadi anak itu akan merasa minder, hidup dengan rasa minder. Dan kalau anak-anak sudah minder, maka negatif itu hal yang negatif bisa terjadi. Mereka tidak mau belajar dan baik, saya tidak akan berhasil. Jadi saya kan tidak berharga. Untuk apa lagi untuk hidup ini dan sebagainya. Kemudian akhirnya melakukan berbagai macam kenakalan untuk mendapatkan perhatian, supaya dirasa bahwa dia itu berharga. Jadi kembali hal-hal itu bisa terjadi kalau sebab kita tidak memberikan perhatian kepada anak. Bicarakanlah hal-hal sehari-hari saat Anda menjalani hari Anda. Dengan terbiasa komunikasi akan kemudian lebih mudah untuk berbicara masalah besar atau rumit. Jadi hari-hari aja gitu, bagaimana kamu di sekolah, bagaimana ini. Jadi dia sudah terbiasa untuk menyampaikan apa yang terjadi di sekolah. Nanti kalau bicara yang lebih rumit, lebih gampang. Nah sekarang kita masuk kepada bagian terakhir, hubungan keluarga di masa remaja. Ini sangat penting sekali. Apa yang kita harus buat? Hubungan keluarga berubah selama masa remaja, sebab anak sudah
lebih dewasa, tapi cenderung tetap kuat. Faktanya remaja membutuhkan cinta dan dukungan keluarga seperti yang mereka butuhkan ketika mereka masih muda. Kalau dia ada persoalan, dia mau datang kepada kita dan kita harus buang segala sesuatu yang kita sedang kerjakan. Dengar kepada mereka, dengar mereka punya persoalan dan jangan anggap leceh, ya. Jadi kita dengar seolah-olah betul-betul itu adalah persoalan yang berat. Jadi kita habis mereka terangkan, baru kita memberikan kita. Jangan coba menyela tadi istilahnya itu pembicaraan. Kadang-kadang orang tua juga merendahkan orang, gini aja kamu nggak bisa. Kamu ini kan sudah SMA, begini aja nggak bisa. Itu bad sekali. Sangat buruk sekali, ya. Tetapi kita justru harus memberikan dorongan, ya. Jadi pada saat yang sama anak-anak akan menginginkan lebih banyak privacy dan lebih banyak ruang pribadi seiring bertambahnya usia. Jadi dia lebih private, ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa anak Anda memiliki sesuatu yang disembunyikan. Itu hanya bagian alami daripada masa remaja. Jangankan masa remaja, jangan Chelsea sebelum sekolah, wah dia mau pergi ke kamar mandi cucu kami, dia bilang, Oma, I want some privacy. Saya mau privacy. Saya jangan bilang, kecil-kecil aja sudah mau privacy. Kita jangan bilang begitu. Kita hormat dia. I want privacy. Oh sorry. Terus kita tutup pintu. Nah nanti kalau dia perlukan, dia panggil kita, baru kita datang. Jadi dia belajar untuk menghormati juga orang lain. Oke. Kemudian hubungan keluarga di masa remaja, anak-anak juga membutuhkan lebih banyak tanggung jawab saat mereka menuju masa dewasa muda, ya. Seberapa cepat Anda menyerahkan tanggung jawab kepada anak Anda tergantung kepada banyak hal. Misalnya tingkat kenyamanan Anda sendiri dan keluarga, atau tradisi budaya Anda, atau kedewasaan anak Anda sendiri. Sebab seperti di Amerika Serikat ini, kalau anak umur sudah 18 tahun, dia bilang, kamu harus punya apartemen sendiri. Supaya belajar untuk ini. Tapi kalau kita kan budaya Asia, ya, anak-anak kami masih tinggal sama kami sampai mereka married, ya. Jadi tergantung dengan kenyamanan kita dan kenyamanan anak itu semua. Kemudian untuk mempelajari bagaimana membuat keputusan yang aman dan bertanggung jawab, ya, untuk diri mereka sendiri. Remaja membutuhkan nasihat, dukungan, pengawasan Anda. Pemantauan terbaik adalah dengan menanyakan mau kemana dan pergi dengan siapa. Ini sangat penting sekali. Jadi kemudian ada beberapa hal yang perlu diingat, misalnya tentang peraturan jam berapa mereka harus pulang dan sebagainya. Ya, jadi berikan nasihat, tetapi dengan tidak mematahkan, mematahkan mereka punya kemauan. Oke. Kemudian Anda dapat tetap berhubungan dengan anak Anda menggunakan interaksi sehari-hari yang tidak direncanakan. Misalnya, ya kita kalau gimana shampoo rambut, ya keramas, atau menyediakan waktu khusus untuk melakukan hal-hal, mau menjahit lah seperti di foto ini sama-sama, mau masak lah sama-sama. Pokoknya kita tetap mempunyai hubungan dengan anak-anak. Ini sangat penting sekali. Jadi jangan pikir bahwa dia bisa lakukan semua itu sendiri, tetapi dengan bermain bersama-sama ataupun melakukan kegiatan itu bersama-sama, maka dirasakan adanya satu bonding, keterikatan antara orang tua dengan anak pada masa remaja. Dan untuk koneksi dengan anak Anda ini, tetap pelihara beberapa kegiatan. Makan keluarga biasa, itu tetap, biar berapa umurnya sudah remaja juga, makan sama-sama dengan anak-anak di meja. Itu tempat komunikasi. Jadi gunakanlah waktu makan itu adalah waktu untuk berkomunikasi. Acara keluarga yang menyenangkan, apakah itu pergi piknik atau pergi berlibur ke cruise dan apa, itu kita tetap dengan anak-anak kita. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang liburan keluarga, betapa pentingnya sekali, dan itu adalah satu pengalaman yang tidak akan mudah terlupakan oleh anak-anak. Kemudian satu-satu waktu dengan anak Anda. Jadi itulah sebabnya, makanya itulah sebabnya pemerintah Indonesia bilang 2 anak sudah cukup, ya. Karena kalau sampai 10 anak kan bahaya kan. Bagaimana kita bisa satu-satu lihat anak-anak itu punya interest. Jadi kita perlu untuk mempunyai waktu satu dengan anak Anda. Jadi sekarang dengan anak pertama kita bicara dan sebagian dengar, kemudian anak yang kedua, jadi itu sangat penting sekali, menunjukkan bahwa dia sangat diperhatikan dan dia tetap dikasihi dan dia adalah orang yang penting.
Kemudian pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Ya, ada Ya. beberapa hal yang perlu diatasi, misalnya termasuk perencanaan untuk Uang juga, uang mereka kita sama-sama. terbatas. Oke. Nah, sekarang apa saja yang menjadi prioritas yang kita akan coba buat dengan uang yang terbatas ini? Ya. Itu family meeting itu. Iya, family pertemuan. rapat keluarga. Kemudian hal-hal yang sederhana dan baik, misalnya tepuk di punggungnya, dia peluk pelukan, ya. ya. Terus kemudian ingat, anak-anak itu sudah mempunyai privacy. Jangan masuk kamarnya, kalau dia tutup pintu kamarnya kita dobrak aja. Dia merasa bahwa dia punya privacy itu dilanggar, ya. Jadi kita ketuk pintu, mau masuk. Can I come in? Boleh saya masuk? Nah, jadi dia merasa bahwa dia itu sangat dihargai, dan dia akan menghargai orang lain juga. Oke, kemudian mendengarkan dan berkomunikasi. Mendengarkan secara aktif dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan komunikasi dan membangun hubungan yang positif dengan anak Anda, ya. Dan cara mengatakan kepada Anda, saat ini kamu adalah hal yang terpenting bagi saya. Ya, seperti lihatlah ini di gambar kita yang kita lihat bagaimana bapak itu mempunyai perhatian, dia lihat kepada anak. Tapi kalau tidak ada eye contact, itu menyatakan bahwa you are not important, kamu tidak penting, ya. Jadi anak itu merasa minder. Itu komunikasi Jadi yang jangan jelek. bapak tetap sibuk dengan komputernya, anak tanya apa-apa tetap dia sibuk dan tidak memperhatikan. Itu adalah satu perkara yang bisa menunjukkan bahwa anak ini tidak penting dan akhirnya memberikan dampak negatif. Oke. Nah, sekarang panduan cepat untuk mendengarkan secara aktif. Ini kita berbicara untuk anak-anak remaja. Iya. Hentikan apa yang Anda lakukan dan berikan anak Anda perhatian penuh. Anda lagi menjahit sebagai seorang ibu, bapak lagi bekerja di komputer atau apa, stop. Duduk sama-sama, bicara, lihat satu sama lain, ya. Ya, lihat anak Anda saat mereka berbicara dengan Anda. Jadi lihat dia punya wajahnya dan sebagainya, ya. Kemudian tunjukkan minat, tunjukkan pada anak Anda bahwa Anda mencoba untuk mengerti permasalahannya. Ya, dengarkan tanpa menyalah, menilai atau mengkoreksi sampai dia habis, selesaikan dia punya komunikasi, apa yang dia mau sampaikan pada kita, barulah kita memberikan tanggapan. Nah, tanggapan kepada dia. Kemudian berkonsentrasilah keras pada saat yang dikatakan oleh anak Anda, ya. Jadi penuh dengan konsentrasi yang penuh. Oke. Kemudian kadang-kadang ada percakapan yang sulit. Ya, misalnya mengenai seks, ya, orientasi seksual, masturbasi, alkohol dan obat-obat lain, kesulitan akademis, kesehatan mental, pekerjaan dan uang. Ini bukan suatu percakapan yang gampang, ya. Tapi orang tua kadang-kadang sering kata-kata, bagaimana mengenai anak, di mana anak itu lahir ke? Burung yang bawa itu anak itu datang. Jadi kita tidak memberikan informasi yang tepat kepada anak sehingga anak ini tanya dengan kawan-kawannya. Sedangkan kawan-kawannya itu memberikan informasi yang lebih jelek dari kita. Jadi kita harus terus terang. Kalau mereka tidak biasa mengkomunikasi kepada kita dengan perkara sepele, perkara yang sulit ini lebih-lebih lagi mereka tidak mau komunikasi. Dan kita sebagai orang tua harus menerangkan sejelas-jelasnya sebab keterangan kita jauh lebih baik daripada keterangan yang mereka dapat dari teman-teman mereka. Kemudian mengatasi percakapan yang sulit bersama-sama adalah tanda bahwa Anda dan anak-anak memiliki hubungan yang sehat. Ya. Jadi untuk masalah pertanyaan tentang seks, ya. Jadi kalau anak berterus terang, ya, kemudian kita katakan, ya, berdiskusi bersama-sama, ya, itu adalah satu hal yang menunjukkan hubungan yang sehat. Ya. Jangan mereka akhirnya jadi sembunyi-sembunyi tentang masalah yang mereka hadapi dan tidak menyampaikan kepada orang tua. Justru itu menunjukkan suatu hubungan yang tidak sehat. Jadi membantu menjaga hubungan Anda dengan Anda tetap dekat dan percaya, makanya perlunya siap untuk membicarakan hal-hal yang sulit sekalipun. Ya. Dan beberapa tips untuk menangani percakapan yang sulit. Nah, cobalah untuk tetap tenang. Ya, sebab ini pertanyaan-pertanyaan sulit, ya. Jadi kami tenang. Jadi jika kalau Anda misalnya tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, membutuhkan sedikit waktu untuk menenangkan diri atau mengumpulkan pikiran-pikiran untuk luangkan waktu untuk berbicara di kemudian hari, Anda bilang, ini nanti kita akan bicara besok, ya. Tapi jangan lalaikan, sebab pertanyaan anak itu adalah pertanyaan yang penting di dalam kehidupannya, yang perlu dipenuhi sesuai dengan informasi yang tepat. Jadi yakinlah
anak Anda, Bapak, Anda memang ingin membahas masalah tersebut. Jadi jangan menghindarkan, nanti besok aja lah ya. Kemudian Anda tidak memberikan perhatian. Kalau katakan besok, ya besok. Besok, betul-betul. Kita Tepati. ya tepat. Kalau perlu berikan dia punya waktu, kira-kira jam sekian lah kita akan bicarakan mengenai masalah ini. Ya, Nah, waktu itu belajarlah orang tua untuk bagaimana jawab yang setepatnya. Oke. Beritahu anak Anda bahwa Anda senang karena ingin berbicara dengan Anda. Ya. Jadi ini menunjukkan satu hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak-anak. Oke. Kemudian beberapa tips untuk menangani percakapan yang sulit. Ya. Dengarkan anak Anda secara aktif. Ya. Terus. Jadi kita bilang, oh begitu ya, apa yang kamu tahu? Oh begini, terus kita kasih tahu, oh ini anak-anak terjadi karena persatuan antara sperma dan juga sel ovum, ya sel telur, dan kita bicarakan. Kalau perlu nanti kita tunjukkan grafiknya, jadi mereka bisa lihat bagaimana ini terjadi semua. Jadi percakapan yang sulit itu diatasi dengan explanation atau keterangan yang baik dari kita. Ini sangat penting sekali untuk menghindarkan sikap kritis, menghakimi atau emosional. Ya, jadi misalnya sang anak mau ambil suatu jurusan, ya, saya mau jurusan ini, jelek itu, ya, jelek sekali, ya. Tunggu dulu, tetapi pertimbangan misalnya, ini kemungkinan misalnya ambil jurusan ini, ya kita ambil contoh lah ya, orang saya mau ambil nutrisi, ya, mau ambil jurusan nutrisi itu bagus, ya, hanya lapangan kerja aja mungkin agak terbatas ya. Coba lihat ya, rumah sakit perlu satu nutrisi saja. Tetapi kalau ambil perawat misalnya, ya, rumah sakit itu banyak sekali perlu perawat. Jadi jurusan yang akan diambil, ini dalam usia remaja kan sudah memikirkan apa yang terjadi kalau akan masuk di universitas dan sebagainya. Jadi jangan langsung menyela. Ya, tetapi mendengar kemudian diskusikan bersama-sama. Jadi hindarkan emosional, ya, dan sebagainya, atau marah dan sebagainya. Hindarkan itu. Nah, jika anak Anda mungkin menghindari percakapan yang sulit, jika ini yang terjadi, Anda dapat mencoba meluangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan anak Anda. Jadi komunikasi itu, makanya kita katakan komunikasi itu bukan terus tiba-tiba waktu sudah dewasa, tapi dari anak itu masih balita, anak-anak masuk sekolah, jadi dia terbiasa bicara dengan kita. Ajukan pertanyaan terbuka kepada anak Anda dan beritahu mereka bahwa kapanpun mereka ingin berbicara, Anda akan senang mendengarkannya. Baru mereka merasa, safe untuk bicara kepada orang tua, safe untuk berdiskusi kepada orang tua, safe untuk menanyakan pendapat daripada orang tua. Iya, jadi dia merasakan bahwa orang tua sebagai sahabat yang baik. Ingat, kita sekarang tentang persahabatan daripada anak Anda. Saat anak memasuki masa remaja, teman menjadi semakin penting. Ya, mereka senang dengan teman. Persahabatan yang positif, menerima dan mendukung, membantu remaja berkembang maju kedewasaannya. Dan Anda memainkan peranan penting dalam membantu anak Anda mengelola hubungan teman sebaya. Ya, jadi kalau mereka sudah punya banyak teman dan sebagainya, itu memang anak-anak senang sekali kalau mereka punya banyak teman, ya. Tetapi kita harus tetap memberikan bimbingan support yang baik. Misalnya, memiliki hubungan yang hangat dan penuh perhatian dengan anak Anda dapat membantu anak Anda dalam hubungan sosialnya sendiri. Oh, itu kawan kamu baik itu. Jadi kita kasih dorongan kepada dia dan memuji remaja ketika Anda melihat mereka bersikap adil, percaya dan suportif akan mendorong mereka untuk terus mengembangkan sifat-sifat sosial yang positif tersebut. Jadi Anda observasi anak-anak. Kalau mereka membuat sesuatu yang baik, itu kita harus dorong dengan katakan, itu bagus. Jadi dengan teman-teman harus begini juga. Jadi kita tetap bersahabat dengan anak-anak kita. Jadi misalnya dorongan, ini kamu punya teman ini senang sekali dengan musik, bagus sekali untuk belajar musik bersama-sama atau di dalam buat kegiatan bersama-sama di dalam kegiatan musik, bagaimana kalau buat vokal grup bersama-sama dan sebagainya. Jadi dengan demikian teman-teman itu bisa memberikan pengaruh yang positif dalam mengembangkan talenta, ya, saat yang sama merasakan nilai diri yang lebih baik oleh sebab ada keterima oleh teman dan sebagainya, kemudian juga bisa memberikan kontribusi untuk keluarga
keluarga dan juga untuk masyarakat. Ya. Oke. Kemudian kita coba lihat persahabatan anak-anak. Ya. Mengenal teman-teman anak Anda menunjukkan kepada anak Anda bahwa Anda memahami betapa pentingnya persahabatan ini. Kalau dia tidak mempunyai teman, dia akan merasa terisolasi. Jadi kalau kita tunjukkan bahwa kita senang kepada anaknya, ya salah satu cara ya kita mendorong anak kita untuk selalu berteman dan kita memberikan tempat, ayo panggil anak itu datang di rumah. Jadi mereka bilang, oh saya merasa bahwa teman saya juga diterima oleh orang tua saya. Jadi itu dia dengan orang tuanya akan jadi lebih bersahabat. Jadi salah satu poin adalah mungkin mengajak juga teman yang lain untuk berteman. Ya, saya ambil contoh pada saat kami berada di Pretoria di Afrika Selatan, kemudian ada satu orang yang datang kepada kami. Dikatakan mungkin pendeta tidak kenal sama kami, ya, tetapi kami kenal sama anak Anda, ya. Tempoh hari anak saya tidak tahu mau ambil jurusan apa dan dia pemalu, tapi dia suka musik dan apa yang dibuat Andrew, anak kami yang sudah meninggal itu, mengajak dia main musik dan sebagainya. Dia jadi senang sekali. Kemudian sesudah itu waktu dia berpikirkan tentang jurusan yang diambil, ya berikan kan anjurannya, ya, dan scholarship lagi. Dapat akhirnya dia ikut dan dapatkan scholarship dari pemerintah. Dari pemerintah. Akhirnya dia katakan kepada kami, ya, kami ingin berterima kasih kepada anak Anda yang sudah menolong anak saya. Ya. Jadi itu satu poin yang sangat penting. Sebab kadang-kadang anak pemalu dan dia tidak bisa bergaul, maka kita ajak mungkin teman-teman yang lain yang bisa memberikan pengaruh yang positif. Oke. Jadi persahabatan remaja terkadang bisa berubah menjadi beracun. Dan teman bisa berubah menjadi frenemies. Jadi bukan friend and enemies, ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, yaitu dengan istilah kita gunakan bully, ya. Anak-anak, teman-teman itu bisa bully kepada anak-anak kita, dan untuk itu kita harus ingat, ya, beberapa hal yang penting ini. Ya, alih-alih membuat anak Anda merasa baik seperti mereka diterima dan tidak diterima. Persahabatan ini mungkin melibatkan sikap merendahkan, manipulasi, pengucilan, dan perilaku menyakitkan lainnya. Jadi oleh sebab artinya dia dibully, kamu jelek loh, kamu jelek, ya. Jadi dia akan sangat kecewa. Nah, apa yang kita harus buat? Anda dapat membantu anak Anda menghindari pertemanan yang beracun. Dengan berbicara kepada anak-anak tentang seperti apa teman yang baik itu, ya. Teman yang baik bagaimana, yang boleh mendorong bersama-sama, mengembangkan akan bakat bersama-sama, peduli kepada Anda, ya. Mereka lah yang peduli dengan Anda, melibatkan anak Anda dalam aktivitas, memperlakukan anak Anda dengan hormat. Itulah yang teman baik. Teman yang baik. Jadi kalau itu demikian, bisa juga sampaikan, ya, kadang-kadang orang bisa bully oleh sebab dia sebetulnya mempunyai perasaan kompensasi, ya. Rendah diri. Jadi, bagaimana supaya tetap kita bersikap dengan baik, ya. Jadi membawa kedewasaan, anak ini bisa menilai dan bisa berkembang untuk bisa mengatasi permasalahan yang seperti ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat hubungan romantis remaja. Kalau ini sudah mulai dewasa, sudah SMA dan sudah mau masuk college, ya, itu normal lah mempunyai hubungan yang romantis, ya. Hubungan romantis adalah tonggak perkembangan utama bagi anak Anda. Tetapi tidak ada usia yang tepat untuk mulai menjalin hubungan. Setiap anak berbeda dan setiap keluarga akan merasa berbeda tentang masalah ini. Jadi kita mulai dulu dengan kelompok, ya, seperti ini, grup dating, keluar sama-sama. Jadi waktu dari kelompok itu mereka bilang, jangan terus langsung SMP, terus langsung pacaran sendirian itu. Dia tidak mempunyai scope, dia tidak mempunyai pandangan untuk melihat siapa yang bagus, ya. Tetapi kalau dia mempunyai grup dating, kemudian dia bilang, oh ini anak yang saya rasa bagus. Nanti lama-lama berteman, jadi akhirnya baru single dating. Jadi lebih kesendirian, ya. Nah, dalam hal ini kita harus ingat, berbicara dengan anak dapat membantu Anda memahami apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjalin hubungan itu atau tidak. Ya, jika Anda tertarik pada hubungan romantis, ya, jika anak Anda tertarik pada hubungan romantis, Anda dan anak Anda mungkin perlu untuk membicarakan beberapa hal. Apa itu? Ya. Apakah behavior, perilaku, dan aturan dasar? Ya, ingat bahwa menurut Alkitab,
kita tinggalkan orang tua laki-laki dan kemudian bergabung menjadi satu dan kemudian dari satu rumah tangga. Jadi bukan pada masa pacaran ini sudah bersatu dalam persetubuhan hubungan intim dan sebagainya. Itu aturan dasar. Jadi kita harus berikan perlakuan dasar. Kira-kira bagaimana supaya jangan sampai kita tiba kepada satu saat dibilang the point of no return. Oke, tidak bisa kembali lagi oleh sebab sudah terbawa oleh emosi. Jadi kita harus memberikan aturan yang dasar. Kemudian kita harus bahas konsekuensi jika melanggar aturan itu. Apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya berhenti sekolah, kemudian akhirnya menjadi ibu ya dalam usia belasan tahun. Kemudian apa yang terjadi? Semua impian hidupnya itu bisa hilang. Jadi hal ini harus dibahas dengan anak. Sebab kan dia bukan saja dia harus terus langsung jaga, harus tentu menikah ya, karena kalau sudah hamil harus menikah dan menjaga anak. Jadi dia tidak mempunyai kepersiapan untuk mendidik anak dan sebagainya. Jadi ini konsekuensinya kita harus kasih tahu kepada mereka supaya mereka mengerti akan hal itu dan menyetujui strategi tentang apa yang harus dilakukan anak Anda jika mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman. Harus kasih tahu, kalau umpamanya rasa tidak nyaman dengan perhubungan, lebih bagus putus daripada teruskan. Ya, jadi itu hal yang sangat penting. Baik, jadi dari semua ini maka kita mau coba berikan kembali satu ayat yang sangat penting yang sudah kita pernah singgung tempo hari, yaitu Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini yang selalu sudah kita tekankan, bahwa children, anak-anak itu learn by modeling. Dia pelajari dengan panutan. Kalau kita ini, apa ini artinya ini? Duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi panutan. Kalau kita mau anak kita baik, maka kita harus lebih dulu baik ya dengan pertolongan Tuhan. Jadi menjadi panutan yang baik, kemudian dikatakan mengajarkannya berulang-ulang. Ya, tidak usah segan untuk katakan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hubungan artinya antara orang tua dan anak-anak dan sebagainya. Apakah yang Tuhan rencanakan untuk masa depan mereka? Jadi kita harus ajarkan berulang-ulang, tetapi juga memberikan teladan yang sangat baik sekali. Baik, itulah prinsip penting yang kita harus ingat di dalam komunikasi tahapan anak, yaitu komunikasi dengan bayi atau balita, ataupun komunikasi dengan anak-anak tingkat usia sekolah, ataupun juga yang sudah remaja. Sebetulnya kalau mau dibahas dengan lebih teliti, itu untuk pra-remaja ataupun juga untuk mereka teenager dan sebagainya, itu kita harus lebih detail. Namun garis besarnya kita bahas saja ya, sebab kalau mereka yang sekolah ada yang disebut developmental psychology, ada yang disebut child psychology, ada adolescent psychology, ada adult psychology dan sebagainya. Tetapi prinsipnya ialah bahwa kita perlu memberikan perhatian kepada anak-anak kita, anak-anak itu merasa dicintai, dan hubungan baik dengan orang tua menyebabkan mereka juga boleh mempunyai hubungan yang baik satu sama lain, dan juga mencintai orang tua, dan mempunyai masa depan yang baik. Ya. Ingat golden rule ya. Jadi kita perlakukan apa yang kita mau orang lakukan pada kita, kita lakukan kepada orang itu ya. Bayi pun, kalau kita mau bayi itu supaya melakukan, kita mempunyai perhatian kepada bayi, mempunyai perhatian kepada anak-anak kita, itu golden rule. Jadi kalau kita mempraktekkan golden rule, mempunyai panutan yang baik, itu adalah satu komunikasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik, demikian dulu pemirsa. Sekarang kepada Fitri dan Leo, ya silakan ya untuk ruang tanya jawab. Baik, terima kasih. Pembahasan telah dibawakan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Ini cukup lengkap ya pembahasannya, komunikasi dari bayi, dari usia Anak-anak sekolah, sampai remaja. Bahkan tadi sempat disinggung sampai yang anak yang sudah besar lah ya. Saya yakin pemirsa yang ada di rumah mempunyai anak-anak yang di usia seperti yang dibahas pada malam hari ini. Jadi pasti sangat berguna. Saya sebenarnya ada komentar, cuman oleh karena kita banyak pertanyaan, jadi mungkin saya akan skip saja komentar saya, karena ada yang dibahas itu yang sudah kita lakukan, baru dilakukan di rumah tangga kita ya. Kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, apabila saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara
ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia. Nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan pertanyaan Anda ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu di Facebook dan juga YouTube. Sudah tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Sebelum masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini terlebih dahulu. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita telah masuki ke sesi kedua, ruang tanya jawab. Dan telah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membangun komunikasi dengan anak sejak dini, sehingga anak mau terbuka dan berbagi masalah maupun sukacitanya? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Itulah yang sudah Sudah dibahas dibahas tadi. Ya. Iya, sudah dibahas tadi. Iya kan? Iya. Prinsip yang secara singkatnya ya, kita mau coba artinya bermain dengan anak-anak, mendengar, mengajak dia berbicara mulai dari bayi, Iya. mengajak dia berbicara, mulai dari memberikan perhatian, kemudian mendengar, kemudian kalau dia menangis ya kita coba lihat apa sebabnya dia menangis. Apa soalnya? Iya. Oleh sebab kadang-kadang memang marahnya oleh sebab beralasan seperti disebutkan tadi mengenai masalah Basah popoknya basah misalnya. popoknya atau dia lapar waktunya sudah makan untuk minum ya dan sebagainya. Jadi tetap memberikan perhatian kepada anak ini mulai dari bayi ya dan juga mendengar ya kadang-kadang ya dia mau coba bercerita ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana ya. Dengar aja. Mendengar dan memberikan perhatian ya
Jadi memang menjadi ibu itu adalah satu pekerjaan yang full time. 24 jam. 24 jam. Jadi kalau kita mau mendengar, memberikan perhatian, maka itu adalah satu langkah atau menjadi satu fondasi untuk komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua. Sampai dia besar. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak sehingga mereka bisa menganggap kita, orang tua ini, sebagai sahabat, tetapi di saat tertentu kita tetap mempunyai wibawa sebagai orang tua. Oh, memainkan dua peranan nih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, ya. Dengan sendirinya kalau kita mau jadi sahabat anak-anak, memang itu yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat, katakan be friend to your children. Oke, Jadi teman. menjadi teman. Oke. Jadi menjadi teman, kita harus menjadi teman yang baik. Mendengarkan pembicaraan siap mereka. mendengar pendapat mereka, tetapi saat yang sama untuk menunjukkan wibawa ialah bahwa kita tetap firm, ya, tegas kepada suatu peraturan, ya. Kemudian juga untuk menjaga kita punya kewibawaan, kita harus tetap jujur, ya. Sesuatu perkara yang baik tetap kita katakan baik, sesuatu yang tidak baik kita katakan tidak baik, dan kita menunjukkan kejujuran kita. Ya. Misalnya sambil contoh, kita bicara tentang main badminton. Saya kadang-kadang bermain badminton dengan anak-anak saya waktu masih kecil, ya. Saya bukan pemain badminton, paling sedikit suka bermain badminton dan anak-anak. Maka perhitungan itu harus jujur, ya. Kalau out ya out, jangan coba membela. Oh enggak, itu in. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, bahwa kita menunjukkan kewibawaan, bahwa kita jujur, ya, dan juga siap untuk mendengar, kemudian kita bisa memberikan pendapat, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang siap menjadi sahabat bagi mereka. Saya teringat ada teman Andrew ini dan Andrea, ya. Waktu itu dia kepengen mau minum ada minuman kaleng itu. Jadi dia tanya sama temannya yang lain dah, oh, boleh nggak saya dapat minuman itu? Jadi anak ini pergi kepada orang tuanya, teman saya itu mau minta minuman ini. Padahal dia ada satu kotak penuh dengan minuman-minuman yang sama. Tapi dia bilang, oh nggak ada, udah habis. Dari situ anak itu belajar, oh bapak itu boleh bohong rupanya, ya. Nah sampai sekarang, iya, jadi ya, soal begitu komunikasi yang kelihatannya sepele, ya, tapi itu panutan yang jelek kepada anak. Betul. Jadi itu kita harus belajar untuk komunikasi dengan baik kepada anak secara sejujurnya, dan kita harus mempunyai wibawa untuk ikut apa yang Tuhan katakan. Jangan dari itu, oh boleh kok membohong. Iya, betul. Terima kasih banyak, Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, untuk orang tua yang terlambat, tanda kutip, membangun komunikasi dengan anak, atau anak sudah cukup besar, usia SMP, bagaimana kiatnya supaya komunikasi bisa berjalan lancar dan anak nyaman untuk lebih terbuka kepada orang tua dibandingkan dengan kepada teman saja? Silahkan Pendeta dan Ibu. Iya, kita mengerti bahwa hal ini bisa terjadi, ya, kadang-kadang oleh seorang tua terlalu sibuk, ya, sampai tidak peduli, kemudian tiba-tiba ternyata dia dapatkan satu kenakalan. Artinya, ya, jadi mana supaya itu bisa coba dikembalikan sifat, artinya dapat berkomunikasi dengan anak, ya. Yang pertama dan kembali harus memberikan perhatian. Bersahabat. Kembali menunjukkan bahwa kita adalah sahabat yang baik. Tunjukkan bahwa kita menaruh perhatian kepada kegiatannya. Gimana dengan sekolahmu hari ini? Ya, gimana dengan dengan PR-nya? Ya, jadi dengan hanya bertanya, ya, menunjukkan bahwa Anda memberikan suatu perhatian kepada dia. Ya, kemudian, si Usman itu baik sekali, ya. Bagaimana akrab hubungan kamu dengan Usman, ya. Jadi menunjukkan perhatian kepada teman daripada anak-anak, ya. Kemudian juga dengan kegiatan anak-anak, ya. Kemudian juga mulai pikir yang kita akan bahas pada minggu depan itu mengenai masalah liburan keluarga, ya. Jadi dengan liburan keluarga itu menunjukkan bahwa kita
mau akrab dengan anak-anak. akrab, memperhatikan dan memberikan waktu kepada anak-anak. Satu hal yang menunjukkan bahwa hanya 1 hari saja diberikan dalam 1 minggu untuk keluarga atau Hari Sabat. itu waktu bersama-sama itu adalah satu hal yang sangat berarti kepada anak-anak, ya, sangat berarti sekali. Jadi memberikan perhatian, menanyakan hal-hal dan sebagainya, dan kalau misalnya memberikan perhatian seperti apa yang kita sudah sebutkan tadi, misalnya pada saat makan bersama-sama, ya, memberikan perhatian, kemudian jangan terganggu dengan hal-hal yang lainnya bisa mengganggu pembicaraan, kemudian matikan televisi pada saat kita berkomunikasi, jadi menunjukkan bahwa anak ini penting. Iya. Ya. Jadi kalau kita sudah menunjukkan kegiatan ini, maka makin lama makin terpupuk anak ini menjadi percaya kepada orang tuanya. Dan jangan langsung judgmental, ya, yaitu langsung menyalahkan kamu salah, tidak boleh ini dan sebagainya. Ya. Atau langsung jangan kasih order. Kalau kita sudah kasih terus langsung instruksi, padahal kita nggak rapat sama anak itu akan apa namanya? Dia akan membangkang. Dia bilang, tidak peduli. Kenapa selama ini pun tidak ada komunikasi sama saya, sekarang mau atur-atur saya sekarang sudah besar. Dia jalankan terus apa dia ini. Jadi kita juga harus bersedia untuk minta maaf selama ini kita tidak dekat. Jadi saya baru belajar ini bahwa kita memang harus jadi teman ya. Maafkan selama ini saya tidak ini. Jadi kita ya belajarlah menjadi teman dengan anak supaya anak itu bisa dekat kepada kita. Ya. Baik, terima kasih jawabannya pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, selamat malam. Usia berapa anak mulai diedukasikan tentang seks dan narkoba? Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Memang yang terbaik untuk ini adalah lihat pertanyaan anak itu sendiri. Jadi kalau anak itu belum bertanya, kita jangan kasih tahu. Tapi kalau anak itu sudah bertanya, ini bagaimana? Jangan kita sepelekan kalau anak itu bertanya, nggak usah lah itu burung yang bawa itu bayi dan jadi kita jangan avoid ya, jangan kita mencegah untuk menjawab pertanyaan yang sulit ini. Kita kasih tahu dengan terus terang. Tapi the best time is kalau anak sudah mulai bertanya. Dan itu mungkin masih kecil, oke. Mungkin saja 7 atau 8 tahun. Iya, masih kecil. Masih kecil, ya. Tetapi kalau misalnya sudah sampai kepada kita harus ingat bahwa sekarang masa menstruasi daripada sang wanita itu bisa lebih cepat. Ya, umur 9 tahun kadang-kadang sudah menstruasi. Dan orang tua harus sudah memberikan persiapan ya sebelum anak ini menstruasi. Bahwa inilah yang akan terjadi, haid ya. Kemudian itu juga adalah satu usia yang sangat bagus untuk membicarakan mengenai masalah seksual. Ya. Kemudian dalam usia tersebut juga ya sebelum terpengaruh oleh teman-temannya mengenai masalah narkoba, ya seperti ditanya tentang narkoba, itu sudah harus dapat diberikan kepada mereka bahayanya daripada misalnya rokok, mulai sebab rokok adalah merupakan satu gerbang untuk narkoba. Ya. Jadi itu harus disampaikan pada mereka sehingga mereka tahu bahwa ini adalah hal yang buruk. Ya. Dan mestinya ya orang tua tidak boleh merokok. Ya, kalau orang tua merokok atau closet smoker, artinya sembunyi-sembunyi dia merokok, dia sudah anak-anak sudah bapak ngomong aja pandai, tapi di belakang dari ini supaya nggak lihat ya, supaya orang pikir masih menjadi ketua yang baik, tapi di rumah saya lihat sendiri bapak itu merokok di closet smoker ya. Jadi teladan yang baik itu juga sangat-sangat penting. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, what is the role of the father in disciplining or educating children? Define spending time with children. Is it worshiping, eating together, spending time, or going to the park, vacation, etc., etc.? Silahkan pendeta dan ibu. This is in English, so do I have to answer in English? But I think this person knows Indonesian, otherwise he will not ask in English ya. Jadi mengerti. Jadi untuk kebaikan daripada pemirsa dan semua, bagusnya kita jawab dalam bahasa Indonesia. Oke, ya. Jadi
Ya, waktu bersama-sama termasuk waktu makan bersama itu perlu sekali ya. Waktu worship. Waktu worship bersama itu penting sekali ya. Ambil one to one relationship di mana anak ini apalagi dalam satu usia yang remaja ya. Kemudian family time termasuk di dalam family vacation itu penting sekali ya. Jadi ingat ya, kita sering kadang-kadang terlalu sibuk oleh sebab kita mau mencari uang yang lebih banyak dan sebagainya. Tetapi untuk apa itu uang yang banyak kalau kita dapatkan bahwa anak kita itu keleleran, anak itu sama sekali tidak merasa dipedulikan, akhirnya dia jadi mencari orang yang memberikan perhatian kepada mereka dan akhirnya berpacaran dalam usia muda, akhirnya mengalami masalah hal-hal yang negatif yang telah terjadi. Ya. Jadi parents, you need to give a special time to your children. Okay, they have to be your friends. Tapi kalau mamanya ya di dalam masa makan itu jangan kita gunakan untuk mempidatokan kepada anak, mengkritik kepada anak. Harus mempunyai komunikasi yang timbal balik ya. Jadi anak itu bicara, orang tua pun berbicara. Begitu juga dalam worship time. Jangan kita berpidato. Tanya bagaimana pendapatnya. Jadi anak itu mengambil bagian juga dalam worship. Sebab komunikasi bukan one way, harus two ways antara anak dan orang tua. Ya, jadi biarlah worship juga adalah satu perkara yang interaktif. Ya, bersama-sama bukan hanya baca saja itu renungan, ya, tetapi didiskusikan bersama-sama dan diaplikasikan. Itu satu perkara yang sangat penting sekali. Ya, jadi so for the person who asked this question, spend more time with your children. I'm talking about father and mother. Okay, it is not. We cannot be only expecting the responsibility of parenthood to the father. But it should be also to the mother. So mother and father, you all have to work together. Okay, for the betterment of your children. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban ini boleh memuaskan yang bertanya ya. Ini pemirsa setia Obsesi Hati nih. Setahu saya di Malaysia dia ini ya. Iya. Dia suka sekali kasih pertanyaan. Baik, pendeta dan ibu pendeta, kita masuk ke pertanyaan yang berasal dari episode yang lalu yang belum sempat dijawab. Sebenarnya ada beberapa pertanyaannya dari episode lalu. Saya langsung saja, selamat malam. Saya sangat mengerti dan bersyukur dapat menyaksikan siaran ini. Yang saya mau tanyakan, bagaimana saya bisa memberikan pengertian atau mengubah jalan pikiran suami saya yang masih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada keluarga, terutama anak dan istri. Terima kasih Bapak Pendeta untuk penjelasannya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pertanyaan dari episode yang lalu ya, mengenai komunikasi dan kemarahan. Yang hal kita harus mengerti ialah bahwa kita tidak bisa mengubah akan suami ataupun suami tidak bisa mengubah istri. Yang dapat mengubah itu hanyalah Tuhan. Amin. Oke. Jadi sebabnya maka kita harus berdoa bersama-sama. Ya. Yang pertama, yang sang istri, kebetulan yang bertanya ini adalah istri. Istri harus banyak berdoa. Sesudah istri banyak berdoa, maka ajaklah sang suami untuk berdoa bersama-sama. Ya. Kemudian sudah berdoa bersama-sama, marilah belajar Alkitab bersama-sama. Oke. Jadi dengan kegiatan adanya doa, hubungan dengan Tuhan, kemudian juga membaca firman Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita, maka akan berkembanglah perasaan kasih sayang kepada Tuhan yang akan menghasilkan satu kerinduan untuk menurut kehendak Tuhan, termasuk di dalam memelihara rumah tangga sebaik mungkin. Ya, jadi sifat mementingkan diri itu bisa dapat dikikis kalau kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri adalah seorang yang telah begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah mementingkan diri, dia selalu memikirkan akan orang lain. Ya. Jadi melihat atau kisah-kisah yang terjadi, kita harus mengetahui bahwa sifat-sifat mementingkan diri adalah terdapat di semua manusia. Oke, dan itu memang sudah dari sononya begitu. Begitu anak itu dilahirkan, sudah mau pikirkan diri, langsung mementingkan diri kan. Kalau tidak mau, kemauannya tidak dipenuhi, dia kan langsung menangis. Ya, dari sananya begitu.
tetapi masalahnya kita harus belajar untuk memupuk supaya itu dapat dikalahkan. Jadi kita ajarkan kami punya anak atau cucu-cucu mulai bisa berbagi. Kalau ada 2 kue, ya satu bagi sama orang lain. Itu belajar untuk ini ya, untuk mengalahkan kepentingan diri. Itu untuk anak-anak. Kemudian oleh sebab mungkin itu tetap terpupuk sampai sudah jadi bapak juga masih begitu. Nah, itulah sebabnya kita perlukan doa, berdoa bersama-sama, belajar bersama-sama, kemudian mulai memikirkan bagaimana kalau kita ya membagikan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana tentang masalah kita punya anak ya. Jadi sang bapak untuk coba belajar untuk mengikis dirinya. Dan juga ibu harus terus terang mempunyai komunikasi dengan menggunakan I statement. Saya merasa sangat kecewa kalau bapak mementingkan diri. Jadi dia mengerti bahwa mementingkan diri itu mempunyai dampak yang negatif kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Jadi saya kecewa, dan apa yang terjadi dengan anak kita kalau misalnya anak kita juga akan begini. Ya. Nanti orang-orang tidak akan gampang menerima dia di dalam masyarakat kalau seorang terlalu mementingkan diri, maunya ini saja, maunya hanya kemauannya saja yang terpenuhi. Jadi berikan faktor-faktor secara positif dan negatifnya daripada sang bapak ya. Jadi atau daripada soal mementingkan diri ini, apa yang terjadi ya kalau ini terus-terus dipupuk dan sebagainya. Jadi banyak faktor negatifnya. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bertekad untuk tetap memupuk kasih sayang itu di dalam keluarga. Mudah-mudahan dapat menolong ya. Iya, terima kasih banyak untuk jawabannya, sangat baik sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk memaafkan suami yang kalau marah selalu bicara kata-kata yang sangat kasar yang menyakiti perasaan? Silakan pendeta dan ibu. Saya rasa ini yang pertama harus dikomunikasikan dulu dengan I statement. Saya merasa sangat kecewa kalau Anda itu bicara dengan kata-kata yang kasar. Ya, jadi dia ngerti bahwa itu adalah satu kesalahan. Kalaupun dia tidak mau berubah, ingat sajalah bagaimana kehidupan Kristus. Bukan aja dengan kata kasar, diludahi, dikasih mahkota duri, dikasih paku, ya semuanya. Dan toh dia masih bisa katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi kalau Kristus bisa mengampuni, kita sebagai pengikut Kristus juga harus bisa mengampuni suami kita. Oke, well, yang sangat penting ya, kalau sang suami kasar ya, istri jangan ikut kasar. Kalau misalnya istri ikut kasar, maka terjadilah peperangan Armageddon di rumah tangga. Oke. Jadi, tenang saja, dengar dengan baik ya. Kemudian kasih tahu. Kadang-kadang bisa ditanyakan ya, satu pertanyaan misalnya, oh kira-kira itu tepat ya. Saya sendiri rasa kecewa loh ya. Masa saya dibilang binatang? Ya, kadang-kadang ada suami yang bilang binatang loh sama istrinya. Kebun binatang ya. Semua penghuni kebun binatang disebutkan ya. Jadi apakah kira-kira begitu? Apakah ini mungkin hanya bertanda-tanda daripada seorang yang mengasihi akan keluarganya? Ya, saya rasa kecewa. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak kita kalau selalu mendengarkan ini? Ya, dia akan bicara juga dia begitu. juga akan begitu. Atau anak kita ada perempuan, ya kira-kira nanti suami mereka itu menganggap begitu kepada anak kita, itu bagaimana? Sakit hati nggak? Sakit hati atau tidak? Oke. Jadi sampaikan dengan terus terang ya. Kemudian ya marilah kita sama-sama bertumbuh bersama-sama untuk mengatasi masalah itu. Bagaimana caranya? Hanya dengan kuasa Tuhan. Marilah berdoa bersama-sama, belajar bersama-sama. Kemudian pandang kepada Kristus. Ya, pandang kepada Yesus. Jadi selalu ingat kepada apa yang dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 1 ya. Sahut yang lembut itu memadamkan kegeraman ya. Geraman. Jadi tetap jangan ikut emosi, jangan marah, tetapi tetap menyambut dengan senyum, ya. Maka itu akan bisa menghasilkan senyum yang balik. Ya, jadi kalau marah bisa menimbulkan marah, senyum bisa juga menimbulkan senyum.
Ya. Wow, luar biasa. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, Pendeta. Ada situasi yang membuat emosi kita terganggu. Contohnya, kalau ada masalah di kantor atau sejenisnya, suami biasanya membawa sampai ke rumah atau ke orang yang nanti dia berinteraksi. Apakah wajar seperti itu? Apakah istri perlu memakluminya hal demikian, hal demi kebaikan emosi suami? Begitu juga sebaliknya. Oh, jadi masalah dibawa pulang ke rumah atau kena imbasnya orang rumah ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini nggak bagus. Displacement. Istilah psikologinya displacement, ya. Ya. Nggak bisa marah kepada Kepada bosnya. bos, ya. Jadi sekarang ya Pelampiasan. ya, Ya, dilampiaskan kepada istri atau kepada anak atau kadang-kadang ke anjing. atau kucing dia tendang. Jadi apakah itu umum? Ya, Enggak, itu tidak bagus itu. tidak bagus, tetapi memang umum. Umum, Ya, itu sering terjadi adalah sifat manusia yang displacement, yang melampiaskan ini. Jadi untuk mengatasi ini, ya maka ajaklah anak ya suami untuk jalan-jalan dulu. Marilah kita hidup udara segar, ya kita jalan-jalan. Kemudian sesudah tenang lebih lanjut baru ditanyakan apa sih sebetulnya yang terjadi, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ada sesuatu yang kita bisa bantu, atau mungkin juga kemarahan daripada sang bos itu mungkin ada alasannya juga, ya. Habis target kamu untuk mencapai customers tidak tercapai, jadi dia marah, ya. Jadi kalau gitu supaya jangan dimarah, ayolah bagaimana supaya dapatkan lebih banyak customers, ya. Jadi suami atau istri haruslah menjadi seorang pendamping yang baik, yang boleh memberikan support kepada sang suami dalam keadaan yang negatif sekalipun, ya. Jadi artinya menolong dia untuk mengatasi dia punya displacement itu, ya. Jadi Harus dikasih tahu kepada istri, harus kasih tahu, komunikasi kepada suami bahwa dia mengerti bahwa itu adalah satu displacement. Saya mengerti, tetapi saya sedih loh, ya. Masa kita semua yang jadi korban, ya. Anak yang baik-baik ini akhirnya jadi korban oleh sebab masalah ini. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita selesaikan dengan baik, ya. Jadi kembali soal pertanyaannya ini, apakah ini adalah satu hal yang normal? Ya, banyak hal terjadi demikian, tetapi bukanlah perkara yang baik. Wajar. Jadi bukanlah wajar. Jadi sang bapak harus dibimbing untuk mempunyai penyaluran yang baik. Ajak dia tarik nafas baik-baik, ya, jalan-jalan bersama atau olahraga. Ya, mungkin badminton. Jadi dia punya kemarahan, smash, ya, melalui smash, ya, begitu. Oke. Tetapi dengan demikian tidak ada yang jadi korban. Ya, kasihan sekali keluarga yang baik-baik jadi anak-anak korban. lagi. Ya, anak-anak yang baik-baik akhirnya jadi korban oleh sebab pelampiasan kemarahan daripada sang suami. Baik. Masih mau bertanya sebenarnya, cuman waktunya di studio sudah habis ini Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Jadi kita sudah harus mengakhiri episode kali ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara boleh menjadi berkat buat para pemirsa yang bertanya, dan juga boleh sangat membantu dan sangat menguatkan dan membantu, memberikan solusi, ya, kepada yang bertanya dan juga kepada kita semua, ya. Iya, betul. Jadi kembali diingatkan, kami juga menunggu respon yang baik dari para pemirsa yang ada di rumah. Apabila saudara merasa terberkati dengan tayangan dari Obsesi Hati ini, kirimkan respon saudara, karena itu juga akan sangat menguatkan kami yang membawakan acara Obsesi Hati ini. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta, kami berikan waktu untuk closing statement dari episode malam hari ini. Silakan. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak itu sangat penting. Komunikasi orang tua dan anak itu sangat penting sekali, sebab itu yang menyebabkan anak-anak itu dapat berkembang dan baik secara fisik, mental, dan sosial, dan emosional.
Ya, jadi mau tidak mau orang tua harus mulai memberikan komunikasi yang baik itu mulai dari bayi atau dalam masa usia sekolah ataupun masa remaja. Ya, dengan sering berbicara, mengambil waktu yang khusus dengan anak-anak ini, mengambil waktu makan dengan baik, jadi menunjukkan bahwa anak itu diperhatikan. Dengan demikian, maka anak itu dapat bertumbuh secara normal, mempunyai nilai self-esteem yang baik, ya, yaitu merasakan bahwa dia punya nilai diri itu adalah sangat penting dan baik, dan itulah yang menyebabkan anak itu dapat bertumbuh dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi orang tua menghendaki supaya anak ini ya boleh bermanfaat untuk masyarakat dan juga memberikan sukacita kepada orang tua, maka komunikasi dengan anak-anak mulai dari bayi tidak bisa dilalaikan. Amin. Baik, amin. Terima kasih banyak ya Pendeta dan Ibu Pendeta. Dan kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup kita. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk membahas bagaimana pentingnya komunikasi tahapan kepada anak-anak kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan selalu, sehingga kami mempunyai tabiat yang baik yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan anak kami, baik dari bayi sampai anak itu masuk sekolah, dan sampai anak itu menjadi remaja, sehingga mereka menjadi satu orang yang dapat memantulkan tabiat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih atas Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, sampai Terima kasih berjumpa banyak, kembali. Pendeta Terima dan kasih. Ibu Pendeta. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Obsesi Hati hadir setiap hari Senin di Hope Channel Indonesia jam 7 malam. Dan kebetulan minggu ini ada KKR, maka kita memulai pada jam 8 malam. Dan Hope Channel Indonesia menayangkan acara-acara menarik dan disiarkan secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dari hari Senin sampai hari Sabat. Jadi jangan sampai melewatkan acara-acara menarik yang ditayangkan. Dan bila Anda mempunyai pertanyaan atau usulan topik pembahasan yang akan dibawakan di Obsesi Hati, silakan untuk mengirimkan pertanyaan ataupun usulan topik ini di nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun di media sosialnya. Kembali kami juga informasikan bila Anda ingin menyaksikan kembali episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel, ketikkan Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah yang setia menyaksikan acara Obsesi Hati ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Juga kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan secara khusus kepada sahabat-sahabat kami dari Juru Bahasa Isyarat yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.